Assalamualaikum Sobat Football United, jumpa lagi di episode atau bagian preview. Kali ini Manchester United akan tandang ke kandang Bournemouth. Ini merupakan satu di antara 3 pertandingan terakhir Manchester United musim ini yang sangat menentukan Manchester United untuk musim depan. Apakah akan mendapatkan tiket Liga Champions atau tidak. Dan menurut gue itu juga akan memiliki pengaruh tentu saja ketertarikan ya para pemain yang diincar. Karena beberapa pemain yang dikaitkan di Manchester United, sebut saja Alexis McAllister, mengatakan kalau dia ingin bermain di tim yang bermain di Liga Champions. Walaupun Erik ten Hag sebelumnya mengatakan kalau saat ini lebih banyak pemain bintang, pemain favorit ya, yang ingin bermain di Manchester United tanpa atau dengan tiket Liga Champions. Previewnya gue mulai dari klasemen. Saat ini Manchester United berada di peringkat keempat dengan nilai 66. Ini bersaing ketat dengan Newcastle dan juga Liverpool untuk memperebutkan posisi 4 besar. Sementara Bournemouth ada di posisi ke-14. Bournemouth sendiri menurut gue ini sudah safe dari ancaman degradasi. Karena Leeds United dari sisa 2 pertandingan, kalau seandainya mereka ini mampu menyapu bersih, maka mereka akan 39. Sementara Bournemouth menurut gua masih tetap berpeluang dan memiliki peluang yang sangat besar ya, karena praktis secara matematis hanya butuh 1 poin lagi. Dan ini bisa jadi menjadi motivasi Bournemouth ketika menghadapi Manchester United. Jadi Manchester United tetap harus waspada dan juga hati-hati. Nah, Bournemouth sendiri di beberapa pertandingan terakhir menurut gua cukup unik karena di 2 pertandingan terakhir mereka kalah. 2-0 dan juga 1-3 ketika menghadapi Chelsea. Tapi sebelumnya mereka menang melawan salah satu pesaing mereka untuk bisa lolos dari jalur degradasi ya, atau zona degradasi, yaitu adalah Leeds United dengan skor 4-1, lalu juga Southampton 0-1, sehingga menempatkan mereka saat ini di posisi yang sangat nyaman sekali. Gua menilai ini menjadi poin. Ada penurunan penampilan setelah menang 4-1 menghadapi Leeds, nampaknya ada penurunan performa nih dari pemain Bournemouth. Bisa jadi karena mereka sudah merasa aman, lalu motivasinya agak sedikit menurun karena sebelumnya di 5 pertandingan sebelum mereka kalah menghadapi Chelsea itu menurut gue sangat baik ya penampilannya. Mereka menang menghadapi Leicester away, salah satu tim pesaing juga untuk bisa lolos dari degradasi. Menang di kandang Tottenham, penampilan yang sangat luar biasa. Lalu juga menghadapi Southampton dan juga Leeds, di mana tentu saja ketika mereka menang menghadapi Leeds, Southampton dan juga Leicester, ini kan ada pressure, ada tekanan sebenarnya karena menghadapi pesaing ya kan, tapi mereka mampu melakukan dengan baik. Hanya saja setelah mereka menang menghadapi Leeds ini gua nilai kok ada penurunan performa dari Bournemouth dilihat dari 2 kekalahan beruntun. Sementara menghadapi Manchester United di kandang sendiri, Bournemouth di pertemuan terakhir di tahun 2019 ini mampu menang dengan skor 1-0. Gol dicetak kalau tidak salah di babak pertama ya. Walaupun demikian, di 3 pertemuan sebelumnya Manchester United ini mampu unggul di kandang Bournemouth. Masih dari Bournemouth, kalau gua lihat penampilan di kandang musim ini tidak begitu istimewa. Paling tidak setelah tanggal 21 Januari dari bulan Februari dan lain-lain yang menuju akhir musim. Di mana ketika menghadapi Manchester City mereka kalah telak ya kan, menghadapi Brighton kalah, West Ham kalah telak, menghadapi Chelsea juga kalah. Tapi yang menarik adalah mereka pernah menang nih menghadapi Liverpool dan juga menahan imbang Newcastle. Artinya fluktuatif. Ini yang harus diwaspadai oleh pasukan Erik ten Hag. Bournemouth yang seperti apa nih yang mereka hadapi? Kuncinya menurut gue adalah harus tampil dengan inisiatif, harus memegang inisiatif duluan di atas lapangan, harus menancapkan kuku duluan di atas lapangan. Bournemouth sendiri menurut gue merupakan tim yang kalau gue lihat ya bagaimana posisi rata-rata ketika menang luar biasa menghadapi Tottenham Hotspur, mereka cukup banyak menempatkan pemain di tengah secara rata-rata. Artinya apa? Di situ bagaimana pergerakan pemain lini tengah dari Bournemouth ini sangat mobile, terutama dari transisi, dari bertahan ke menyerang dan juga sebaliknya. Dan ketika menghadapi Tottenham Hotspur berhasil karena mereka mampu unggul ya kan
dan unggul duluan, dan juga terakhir mereka mampu mencetak gol kemenangan. Dan ini sekali lagi harus diwaspadai oleh pasukan Erik ten Hag. Bagaimana zona yang digunakan juga ini sayap. Jadi dari kanan dan dari kiri ini cukup berimbang ketika Bournemouth ini menghadapi Tottenham Hotspur. Manchester United harus bisa mengimbangi di dua sisi tersebut. Sekarang nih, di pertandingan terakhir, Manchester United di kandang mampu menang ya kan, dengan sangat dominan ketika menghadapi Wolverhampton. Manchester United mampu mencetak gol lagi di babak kedua dan mampu mencetak gol lebih dari 1 setelah di beberapa pertandingan sebelumnya cukup kesulitan untuk bisa menjebol gawang lawan. Ini menurut gua momentum positif. Lalu hal lainnya adalah bagaimana waktu istirahat dari pemain Manchester United yang sebelum menghadapi Wolves ini kan 3-4 hari sekali selalu bertanding. Saat ini Manchester United nyaris mendapatkan waktu sepekan untuk istirahat. Dan seperti yang Erik ten Hag katakan, waktu sepekan ini bukan hanya untuk istirahat, bukan hanya untuk memulihkan situasi fisik, tapi juga bagaimana tim kepelatihan ini bisa ada waktu untuk mempersiapkan tim untuk pertandingan selanjutnya. Dari sisi teknikal, mungkin dari sisi fisik, dan juga mungkin dari sisi motivasi. Sehingga pemain ini dianggap lebih siap. Ketika menghadapi Wolves, Manchester United seperti gue katakan, tampil dominan, ya kan? Dan menurut gue solid di belakang secara keseluruhan ya. Hanya saja problemnya adalah di lini depan. Nah, Manchester United harus lebih tajam. Gua sampai dengan saat ini bikin video belum tahu bagaimana Marcus Rashford situasinya seperti apa. Tapi kalau gua asumsikan Marcus Rashford tidak bertanding, apakah ini akan jadi masalah? Enggak. Karena sudah diperlihatkan ketika menghadapi Wolves, Manchester United bisa menciptakan banyak peluang. Bahkan menurut Erik ten Hag, man of the match-nya adalah kiper dari Wolves. Kenapa? Ya karena sedemikian derasnya peluang dan juga serangan dari Manchester United sampai-sampai kiper Wolves ini harus jatuh bangun, dan kebetulan memang tampilannya sedang sangat bagus di pertandingan tersebut. Balik lagi ke pertandingan menghadapi Bournemouth. Seperti apa kira-kira komponen atau komposisi formasi dari pemain Manchester United? Gua harapkan bermain, langsung aja nggak pakai perkiraan ya, pengharapan. Bermain di 4-2-3-1. Tadi gua tunjukkan bagaimana Bournemouth ini kuat di sisi sayap. Maka menurut gua yang cocok adalah Wan-Bissaka dan juga Luke Shaw di kanan dan di kiri. Penampilan keduanya stabil di beberapa pertandingan terakhir, baik itu secara menyerang maupun juga secara bertahan. Back tengah Lindelof dan juga Rafael Varane yang sudah kembali dan bermain dengan menit bermain yang cukup banyak ketika menghadapi Wolves. Di sisi pivot Casemiro dan juga Christian Eriksen menurut gua tampil lebih baik lah ketika menghadapi Wolves, dan mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Gelandang serang Anthony, Bruno Fernandes, dan di sebelah kiri Alejandro Garnacho. Gue lebih memilih Alejandro Garnacho daripada Jadon Sancho ya, walaupun nanti tergantung Erik ten Hag siapa yang lebih siap ya kan, situasi fisiknya. Ada beberapa pertanyaan, kenapa nggak Garnacho aja yang jadi starter ketika menghadapi Wolves? Sekali lagi, kalau jawabannya adalah kita kan tidak pernah tahu situasi apa, kondisi apa yang terjadi sebenarnya. Apakah fisik dari Garnacho ini sudah siap untuk main dari awal, siap untuk bermain dengan menit bermain yang tinggi, dengan intensitas yang ketat ya kan? Ini kan juga menjadi tanda tanya, dan tentu saja tim kepelatihan yang lebih tahu tentang hal tersebut. Namun gua harapkan ya semua itu sudah siap sehingga Garnacho bisa tampil dari awal. Dan di depan Wout Weghorst yang gua pilih duluan. Kenapa? Untuk menghadapi agresivitas dari pemain tuan rumah yang gua pikir punya motivasi juga nih untuk bisa menahan Manchester United. Baru setelahnya mungkin Anthony Martial bisa diturunkan sebagai, katakanlah dalam tanda kutip, pemain apa ya, senjata rahasia. Mudah-mudahan demikian ya, karena Anthony Martial ini punya ketajaman yang cukup bagus ketika dimainkan oleh Manchester United musim ini, walaupun jarang menit bermainnya. Nah, ini dia yang gue harapkan dimainkan oleh Erik ten Hag. Mengenai skor sendiri, kalau Manchester United sekali lagi bisa tampil solid di belakang dan sedikit lebih tajam di depan, mudah-mudahan bisa memetik kemenangan 0-2 menghadapi Bournemouth. Gua melihat Bournemouth ini ada penurunan sedikit motivasi ya setelah mereka, gua katakan, menang telak menghadapi Leeds United, salah satu pesaing untuk bisa lolos dari zona degradasi. Mereka berbeda nih situasinya. Dan mudah-mudahan Manchester United bisa memanfaatkan hal tersebut dengan cara apa? Satu, ambil inisiatif duluan dan bisa konsisten ditampilkan di atas lapangan.
Kalau Manchester United terlambat panas, justru Bournemouth yang bisa mengambil alih atau melakukan inisiatif duluan, maka ini akan sangat berbahaya. Mereka ini punya pengalaman mengalahkan Liverpool, mereka punya pengalaman juga menahan Newcastle ya. Artinya secara teknis dan juga non teknis mereka punya kemampuan untuk menyulitkan Manchester United, dan jangan sampai itu terjadi dengan cara apa, yaitu tadi jangan diberikan ruangan, inisiatif harus dipegang duluan oleh Manchester United. Kurang lebih demikian preview ringan amatiran ala gua bagaimana menurut Sobat Football United. Ada pendapat lain, siapa yang akan diturunkan, harapannya siapa saja, skor tebak-tebakannya berapa, bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.